واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin, segenap jamaah kaum muslimin, jamaah majelis taklim, pengajian bulanan Mushola An-Nur Kampung Jembatan Penggilingan Cakung yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh, wabil khusus Ketua DKM Mushola An-Nur beserta seluruh jajarannya. Nata'an Allah bituli hayati amin wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, di hari yang penuh barakah ini kita masih bisa istiqomah duduk bersama di majlis ilmu di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menjadikan asbab terbesar kita semua dikumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah walaupun dari semalam diguyur hujan deras, tapi kita tetap istiqomah ya, nggak tahu dah kalau di Kampung Jembatan, kalau di Kalimalang dari semalam hujannya sama, ya, terus sama, berarti rata ya. Dari malam udah hujan sampai serampat. Ustaz Rolia guru kira-kira datang tak haji? Saya bilang datang. Emang kenapa? Kebanjiran ya Nur. Saya bilang enggak, guru nanya aja. Oh, saya bilang kalau saya insya Allah ya, dari dulu saya semenjak saya sudah mewakafkan umur saya untuk taklim, untuk kegiatan daras dan dakwah ya, selama satu panjang umur, kedua sehat, ketiga tidak ada halangan yang emergensi ya, seperti saya masih di luar Jawa atau saya masih di luar kota ya, atau mungkin ada orang tua abah atau umi yang sakit atau anak istri yang memang nggak bisa ditinggal sakit, insya Allah ya, biar kata hujan ya, masa kita kalah sama warung Madura. Warung Madura aja kan kiamat setengah hari. Kita taklim istiqomah tetap jalan insya Allah ya. Alhamdulillah tadi bisa baca setengah 4 WA, jam 3 di bangun. Karena saya kalau yang namanya malam itu bangun lebih awal karena enak buat murojaah kita, enak buat nulis buku ya, di waktu-waktu yang sunyi sepi ya, itu enak ya, keluar tuh kalau bahasa kitanya inspirasi tuh ya, buat nulis buku dan lain sebagainya. Cuma tadi kenapa agak terlambat? Karena saya nungguin, saya masih baik sangka nih, mudah-mudahan sebelum azan subuh hujan berhenti. Kalau hujan berhenti saya naik motor ya, karena kan dari rumah ke sini kalau naik motor 6 menit setengah ya, larinya 130 ya. Rosi motor kan gitu ya, kan Kalimalang kosong tuh 12 terus Kalimantan ambil kiri kan gitu ya. Tapi saya tungguin sampai azan, hujannya masih deras saja nggak berhenti. Nah, udah ya, sholat di rumah, lalu kemudian habis sholat subuh baru jalan bawa mobil. Dari depan rumah udah langsung nanjak beca kayu, turun di Bintara putar balik, ambil tol Kalimalang, keluar di Wali Kota. Ya, cuman yang lama dari Wali Kota ke sini karena sepanjang jalan tergenang air. Karena banyak motor yang pada jalan juga. Kalau kita main 12 aja saya sih nggak terlambat nyampe, tapi apa? Kita jualin sama orang. Kita pelan-pelan aja, nggak apa-apa terlambat sedikit, tapi yang penting nggak jualin orang lain, gitu ya. Orang Madura di kiamat setengah hari. Justru yang saya pikirin tadi, kalau saya datang ada jamaahnya nih kan yang ngaji nih, itu yang saya pikirin. Iya, saya pernah ngajar di beberapa daerah, hujan deras saya datang. Ya, ketika sampai kosong. Ada orang ini masih cakep, masih ada 2.500. Alhamdulillah, ya, biasanya 5.000 kan, 2 setengahnya. Ya. Mas saya kaget juga masih depan, Robi Bil Mustafa langsung ya Robi Soli ala Muhammad.
peringatan Maulid nih. Nggak apa-apa ya, intermezzo ya Bu ya. Biar kita semangat untuk istiqomah ngaji. Kalau guru istiqomah, murid harus lebih istiqomah. Karena saya sering sampaikan majelis taklim itu, kalau gurunya istiqomah, muridnya kagak, majelis taklim sebentar bakalan tutup. Muridnya istiqomah, gurunya kagak, tutup juga. Ya, boleh lihat ya. Saya dari dulu ngajar di mana-mana, nggak ada yang sebentar. Dulu di Anur aja berapa tahun ngajar? 6 sampai 7 tahun di Anur. Ya, pengajian yang di mana-mana saya ya 15 tahun, 13 tahun di Hotel Mulia Senayan 13 tahun. Ya, jadinya kalau kita istiqomah, murid istiqomah, insya Allah langgeng. Ya, tapi kalau gurunya malas-malasan, besok murid juga boleh ngaji. Ya, hujan dikitnya guru udah datang. Iya, baru mendengar udah datang. Ya, kalau kita insya Allah istiqomah, ya, dan itu sesuatu yang saya nggak bisa kalahin dengan apapun. Saya kalau untuk urusan ngajar ada orang undang, saya nggak bakal kalahin sama yang undang, karena ngajar istiqomah. Kata ulama, al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 keramat kemuliaan. Maka tadi saya lihat statusnya Ustaz Rojab yang datang sholat subuh berjamaah di Anur dan hadir taklim, pahalanya gede banget. Saya bilang udah pasti, pasti pahalanya gede. Ya, makanya insya Allah yang hadir semuanya pulang bawa pahala. Dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita ambil keberkahan, melanjutkan istiqomah kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk kepada pelajaran keempat. Tadi ada yang bisikin saya, Ustaz Nupri katanya ibu-ibu ada request boleh bahas tentang Isra Mi'raj sedikit. Nanti kita bahas, tapi kita ambil barakah istiqomah kita dulu, baca kitab Riyadhus Shalihin. Nanti kita bahas ya setelah kita baca 1-2 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyaikh al-alim rahimahullah ta'ala wa adama nafa'ihim wa bibarakati ulumihim wa bina wa bikum bidaraini amin radhiyallahu anhu ila al dan surabi fi raja'. Qala Allah ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rawa Syaikhan an Ubadah bin Thamit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wa anna al-jannata haq wa an-naru haq adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min amalin. Wa rawa Muslim an Ubadah bin Samit aydan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah haramallahu alaihi nar. Wa rawa Muslim wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah, setelah kita kemarin bicara tentang bab yang ketiga tentang sifat takut atau rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pelajaran keempat, firraja, bicara tentang sifat harap kepada Allah. Kita manusia itu, katanya Nabi, harus punya 2 sifat di dalam diri kita yang beriringan. Selain sifat syukur dan sabar, kita juga harus punya sifat khauf dan roja. Khauf, rasa takut kepada Allah. Roja, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada di dalam diri seorang hamba. Harus ada dua-duanya agar dia seimbang. Enggak cuma satu saja. Kalau ada orang punya rasa takut kepada Allah saja, tetapi dia enggak punya rasa berharap kepada Allah, dikhawatirkan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dia punya sifat harap kepada Allah tetapi tidak punya rasa takut kepada Allah, takutnya dia tidak mengerjakan kewajiban, dia mengerjakan perbuatan dosa, hanya terus berharap ampunan Allah tetapi tidak mau menjalankan perintah, sehingga dia tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala.
Makanya sifat ini mesti ada rasa takut dan rasa harap. Kalau ada rasa takut, jadinya kita menjalankan perintah, ya, dan kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya rasa harap kepada Allah, kita tidak akan melalaikan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak cuma ngarepin rahmatnya Allah aja, tetapi malas-malasan menjalankan perintah. Makanya dua sifat ini mesti beriringan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah olehmu wahai kekasihku Muhammad, wahai orang-orang yang mereka melampaui batas atau berlebihan terhadap diri mereka, janganlah sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seluruh hambanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini kata ulama memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan sekalipun kita sebagai hamba Allah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan tuh paling senang bikin manusia putus asa, bikin manusia putus harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak di antara manusia, naudzubillah min dzalik, yang di saat mereka melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, mereka terperosok di dalam jurang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka berputus asa karena mereka tertipu dengan bisikan setan. Saat mereka mau kembali bertobat kepada Allah, setan bisikin, ya dosa lu udah kebanyakan, lu udah nanggung rumah, ya kalau balik lagi lu udah gak bisa, lu udah kelelep, ya udah mendingan tenggelam berenang sekalian. Lu mau udah gak ada harapan dapat ampunan Allah, lu percuma lu ngaji, percuma lu ke masjid, dosa lu udah sabar-sabar. Sudah begitu gak setan miskin manusia. Akhirnya apa? Mereka tenggelam di dalam kemaksiatan, larut di dalam dosa, terus berada di dalam kubangan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka sulit untuk kembali ke jalan Allah. Kenapa? Karena putus asa dari rahmat Allah. Udah dah gua tanggung dah, cuma pakai doang, mendingan jual sekalian gitu. Udah dah gua tanggung kalau begini, ngecer-ngecer bandar sekalian, kan begitu. Setan bikin manusia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, putus asa dari rahmat Allah. Makanya gak sedikit di antara mereka, naudzubillah min dzalik, akhirnya putus asa dari rahmat Allah dan bunuh diri. Orang yang bunuh diri kan mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah gak berpikir lagi untuk berharap sesuatu yang lain dari kehidupan yang dia jalani. Hutang gua banyak, masalah hidup gak habis-habis, ya kayaknya Allah gak sayang sama gua nih, udah mendingan gua mati aja dah. Dia mau mengakhiri hidupnya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, ini orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah mesti tahu bahwasanya Allah itu mengampuni semua dosa hambanya. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun, beristighfar kepadanya, dan juga bertobat kepadanya, maka Allah ampuni semua dosa kita, wala ubali, dan Allah tidak peduli kenapa kita melakukannya. Makanya di dalam kitab Arba'in Nawawi, di hadis terakhir, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bani Adam, lau balagha dhunubuka anana sama. Wahai manusia, seandainya engkau itu datang membawa dosa setinggi langit, dalam riwayat setinggi gunung atau sebesar gunung, dalam riwayat sebanyak buih di lautan, lalu engkau datang kepadaku beristighfar, mohon ampun dan bertobat kepada aku, maka ghafartu lakum wala ubali, aku ampuni dosa kalian dan aku gak peduli kenapa kalian melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas ampunannya. Kalau manusia
Di saat kita melakukan kesalahan satu kali, maka 1000 kebaikan kita akan tertutup dengan satu kesalahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Ketika kita melakukan kesalahan, ribuan kesalahan, lalu kita bertobat satu kali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, maka semua kesalahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh bedanya makhluk sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia, kita bikin salah sama orang, kita udah minta maaf, dimaafin sih, tapi ditanya, emang apa sih kalau begitu sama gua? Akhirnya udah minta maaf, akhirnya timbul banyak permasalahan lagi di mereka. Betul gak? Ya, itu kalau manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, walau balik, aku ampuni dosa kalian, aku gak peduli kenapa kalian melakukan dosa itu. Allah. Makanya jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu cerita yang menarik. Kita kan sering dengar cerita orang-orang yang kalau berhutang nggak bayar di akhirat bakal dilimpahkan kebaikannya kepada orang yang diutangin. Itu kan hadis yang masyhur. Kalau yang diutang, yang utangnya nggak punya kebaikan, maka keburukan orang yang diutangin dilimpahkan kepada dia. Akhirnya dia jadi orang yang bangkrut. Itu orang yang muflis kata Nabi. Itu kan hadis yang masyhurnya. Tapi saya baca di dalam kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi karya Imam Qurtubi yang kita pelajari di Masjid Taufikur Rahman, ya, Mukhtasarnya Tazkiratul Qurtubi Imam Qurtubi, itu diterangkan bahwasanya ada sebuah hadis Nabi. Ini hadis jarang dibawakan oleh para nabi, ya. Ceritanya Nabi lagi duduk dengan sahabat, tiba-tiba Nabi tersenyum. Sahabat tanya, "Ya Rasul, apa yang membuatmu tersenyum?" Lalu Nabi berkata, "Aku teringat satu peristiwa ketika aku berangkat Isra wal Mi'raj. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku diperlihatkan kejadian-kejadian yang menarik. Karena kan Allah bilang di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Lalu kemudian di Masjid Aqsa itu tempat yang kami berikan keberkahan di sekitarnya. Kami perjalankan Nabi linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara salah satu yang Nabi perhatikan, Nabi itu diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan hisab. Ketika itu Nabi Muhammad melihat ada 2 orang yang bertikai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, si fulan A dengan si fulan B. Si fulan A utang sama si fulan B. Si fulan B menagih haknya. Si fulan A tidak punya kebaikan sehingga tidak bisa diberikan kebaikannya kepada si fulan B. Lalu kemudian malaikat mengadu kepada Allah, "Ya Rabb, si fulan A tidak punya kebaikan untuk dilimpahkan kepada si fulan B karena si fulan B meminta hak hutangnya di dunia yang tidak dibayar." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sampaikan kepada hambaku si fulan B kalau dia memaafkan daripada utang si fulan A, karena aku, kata Allah, aku akan masukkan dia ke dalam surga tanpa dihisab." Masuk surga tanpa dihisab. Disampaikan sama malaikat, kata si fulan B, "Wahai malaikat, ini adalah tawaran yang tidak mungkin bisa ditolak oleh siapapun. Seandainya aku tetap meminta hakku kepada si fulan A, maka dia gak punya kebaikan untuk aku ambil. Maka aku punya kemungkinan memberikan keburukan dan dosaku kepada dia, sehingga mengurangi dosa-dosaku. Tetapi belum tentu aku terjamin masuk surga, karena bisa jadi amalku cuma sedikit, dosaku lebih banyak, sehingga aku harus diadab di dalam neraka dengan waktu yang cukup lama dan aku tidak akan sanggup. Maka tawaran ini tidak bisa aku tolak. Aku terima tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Aku maafkan dan bebaskan hutang si A karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahai malaikat, tolong sampaikan kepada Allah, kalau bisa izinkan aku juga bawa masuk si fulan A bersama aku ke surga. Karena kalau bukan karena hutang dia yang dibayar, aku nggak dapat tawaran masuk surga tanpa dihisab lagi amalku." Disampaikan nama malaikat kepada Allah. Apa kata Allah? "Wahai malaikatku, emangnya ada yang rahmatnya lebih luas dari aku? Emangnya ada
ampunannya yang lebih luas dari ampunanku. Kalau hambaku saja dia mau maafkan dan bebaskan, bahkan membawa dia kepada kebaikan, padahal itu orang yang zalim kepadanya, maka aku lebih rahmat, aku lebih luas ampunan dan kasih sayangnya dibandingkan hambaku. Sampaikan kepada si fulan B bahwa si fulan A ke surga bersamanya tanpa dihisab. Oh, ajib kan? Ajib. Nikmat ya? Makanya pahalanya besar. Balasannya surga, cuma praktekinnya praktekinnya berat. Bu, berat apa enggak? Utang. Ibu mau bebasin utang, orang ada utang namanya ibu mau bebasin. Bu, diem baik bu. Pak, berat. Tapi balasannya ya nggak nanggung-nanggung. Balasannya nggak kaleng-kaleng, ya. Makanya dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha luas rahmatnya, Allah itu maha luas pengampunannya. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-A'raf di ayat 156, baginda Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan luas dari segala apapun. Luasnya langit dan bumi, ya semua ini nggak ada bandingannya dengan luasnya rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah. Banyak kalau kita mau bicara kasih sayang Allah, ya. Ada kisah seorang pendosa, ya, yang diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang pendosa yang datang kepada seorang rahib, ya, atau pendeta pada masanya saat itu di zaman Bani Israel. Dia datang lalu kemudian bercerita bahwa saya telah melakukan banyak perbuatan dosa. Kata rahib tersebut, ya, apa yang sudah kamu lakukan? Saya sudah menghilangkan 99 nyawa. Apakah ada ampunan taubat untuk saya? Kata rahib itu, kamu sudah terlalu banyak dosanya, kamu gak bakal dapat ampunan, ya. Akhirnya dibunuh juga tuh. Jadi 100. Ya. Ketika itu dia tanya lagi sama penduduk setempat, di sini di mana lagi tempatnya pemuka agama? Ya, dibawalah ke salah satu daripada ulama, ya, dari kalangan muslimin. Lalu kemudian ketika sampai di tempat ulama tersebut, dia bertanya, saya berbuat dosa saya banyak. Kata ulama itu, apa yang sudah kamu kerjakan? Saya sudah menghilangkan 100 nyawa. Kata dia, apakah saya masih ada taubat dapat ampunan dari Allah? Iya. Kata itu ulama, Allah itu maha luas rahmatnya, Allah itu maha luas ampunannya. Bertobatlah kamu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan hijrahlah kamu ke tempat yang lebih baik. Akhirnya dia jalan dari tempat ulama tadi, dia hijrah ke kampung yang di situ banyak orang soleh. Ya, karena kampung ini kampung ahli maksiat. Akhirnya ketika di perjalanan dia udah niat tobat, di perjalanan meninggal. Malaikat rahmat sama malaikat azab berebutan. Orang kalau meninggal, ruh kan keluar dari jasad. Ruh itu diambil sama malaikat. Kalau dia ruhnya orang soleh, maka ruhnya disambut malaikat rahmat. Kalau dia orang yang ahli maksiat, orang fasik, orang kafir, maka ruhnya disambut malaikat azab. Ya, ketika keluar nih malaikat pada berebutan. Kata malaikat azab, ini orang dosanya banyak, ya, kudu saya yang bawa. Kata malaikat rahmat, gak bisa, dia udah ada niat mau tobat, ini udah mau pindah, dia udah hijrah, ya, perjalanan ke kampung yang orang-orang soleh. Ini saya yang harus sambut ruhnya. Akhirnya mereka berdebat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kata Allah, itu langkah kakinya itu lebih dekat ke kampungnya dia apa ke tempat, ya, orang-orang soleh yang dia mau bertobat, mau hijrah di sana. Ketika dihitung ternyata lebih banyak, ya, daripada ke tempat yang kampungnya dia, karena udah setengah perjalanan lebih sedikit meninggalnya, ya. Dihitung ternyata lebih dekat ke tempat kampung orang soleh. Maka Allah perkenankan malaikat rahmat untuk membawanya, ya, menyambut ruhnya. Kata ulama, ini termasuk salah satu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas,
Sehingga ketika seorang hamba itu sudah ada niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya, yang Allah sudah tahu bahwa dia sudah sebentar lagi mau wafat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan niatnya dia di dalam kebaikan itu seperti amal yang sudah dia lakukan, sehingga menjadi sebab dia disambut oleh malaikat rahmatnya. Subhanallah. Makanya jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah, selalu mendekat kepada Allah, selalu ya meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ingat, jangan jadi orang yang kurang ajar. Kata Nabi Muhammad di dalam hadis, Nabi bersabda, orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah wa huwa muqimun, tetapi dia terus gak berhenti ngerjain dosa, kalau mustahzi bi rabbih, seperti orang yang menghina Allah. Kata Nabi Muhammad, man istaghfara Allah wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi bi rabbih, siapa orang yang dia memohon ampun kepada Allah tetapi dia terus melakukan perbuatan dosa tersebut, tandanya dia adalah orang yang dia menghina Allah. Dia minta maaf sama Allah, tapi dosanya terus dikerjain, kagak berhenti-berhenti. Tapi katanya mau tobat, tapi terus dikerjain. Kita ada orang bikin salah, kita udah minta maaf, kita maafin, bikin salah lagi, kita maafin, bikin salah, kita maafin. Terus dapat berulang, lama-lama dekat kita. Dekat. Allah enggak, Allah tetap buka luas pintu ampunannya, pintu taubatnya. Tetapi kitanya yang kagak tahu diri dan kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Makanya berusaha untuk selalu kembali kepada pintu rahmat dan taubatnya Allah. Ya. Hadirin rahimakumullah, bicara tentang Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam banyak kitab diterangkan, sepertinya di dalam kitab Zahrul Basim karya Mufti Betawi Al-Habib Usman bin Yahya, juga di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya daripada Syahullah bin Syahul Mubin, juga dijelaskan dalam kitab Dakhairul Muhammadiyah karya Imam Al-Muhaddis Abu Yasir Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, juga dijelaskan dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali, juga dijelaskan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Limaniyah, di Khatimatul Kitab karya daripada Imam Syaikhul Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, tentang bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj dari Rasulullah Nabi Muhammad. Saya tidak akan berlama-lama. Di dalam ayat Al-Quran surah Al-Isra, ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu, dan seterusnya, itu dijelaskan bahwa satu poinnya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi. Berarti kalau Maha Suci Allah yang memperjalankan, berarti perjalanan Isra Mi'rajnya maunya siapa? Maunya Allah. Bagi manusia mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya di zaman itu pada saat Nabi pulang Mi'raj, Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, lalu tersebarlah berita itu. Banyak di antara orang-orang kafir yang takjub dengan kejadian tersebut dan akhirnya memeluk agama Islam. Dan ada di antara kaum muslimin yang mereka justru keluar daripada Islam karena termakan provokasi dari kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Muhammad itu pendusta. Mana bisa dia berangkat malam ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, lalu kemudian kembali sebelum fajar. Dia pendusta, dia pembohong. Akhirnya ada juga yang kemakan hasutan, akhirnya keluar dari Islam. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar juga dihasut. Ya, tuh teman kamu yang namanya Muhammad, dia bilang dia berangkat Isra Mi'raj ya dari malam sampai sebelum subuh dia pulang. Ya, benar apa kagak kalau menurut kamu sebagai temannya? Sayyidina Abu Bakar ditanya. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya kalau itu yang dikatakan oleh kekasihku kepada kalian, ya yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada kalian, laqad sadaq, maka aku membenarkannya. Makanya sejak itu diberi julukan Abu Bakar As-Siddiq, ya sahabat yang selalu
membenarkan, selalu mendukung, selalu muwafaqah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad tidak pernah berucap ya kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tidak pernah berucap melainkan itu adalah wahyu dari Allah. Makanya dari ayat ini poin pertama yang kita ambil pelajaran adalah Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah, karena Allah maha kuasa. Apa iya ya saya bisa berangkat umroh? Kita kadang sering kecil hati. Apa iya ya anak saya bisa belajar ya sampai ke luar negeri? Apa iya ya? Kita seringnya selalu rasa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang jangan pesimis tapi harus optimis. Tapi optimis dibalik dengan ikhtiar, dibalik dengan tawakal, dibalik dengan doa. Jangan cuma ya optimis tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, ini namanya ya orang yang bermalas-malasan atau orang yang berpangku tangan nanti menyalahkan keadaan dan takdir. Alhamdulillah mindalik. Jangan ya jadi orang yang optimis. Ya usaha ikhtiar ya. Lalu kemudian tawakal dan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu bagi kita mungkin mustahil, tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari cerita ini poin pertama memberikan pelajaran kepada kita bahwa akal manusia itu sangat kecil, nggak bisa dia menembus sesuatu yang menjadi kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas. Makanya peristiwa Isra Mi'raj nggak bisa dicerna pakai logika, mestinya pakai iman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, Allah sebutkan di dalam Al-Quran minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata ulama, Allah mau kasih tahu sama kita di dalam Isra Mi'raj itu ada perjalanan yang mulia, perjalanan spiritual yang istimewa, yaitu safari atau wisata masjid. Allah sebutkan dari masjid ke masjid. Kenapa Allah nggak sebutin dari Mekah ke Palestina? Tapi Allah sebutin ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena di Masjidil Haram itu ada Ka'bah, ya di Masjidil Aqsa itu ada Baitul Maqdis. Ya, ada tempat yang istimewa, tempat yang mulia. Makanya memberikan pelajaran kepada kita, yuk makmurkan masjid, yuk ramaikan masjid, ya sholat berjamaah di masjid, hadir majelis ilmu di masjid, ramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan syiar Islamiyah, ya dengan perjuangan dakwah, dengan kebaikan, dengan amalia positif, ya yang bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk masyarakat sekitar, ya ramaikan karena masjid punya kemuliaan yang besar. Makanya Nabi perjalanan dari masjid ke masjid. Coba kita lihat kalau mau bicara hitung-hitungan, Masjidil Haram itu lebih utama dibandingkan masjid yang lain. Kata Nabi Muhammad, satu sholat di Masjidil Aqsa itu bandingannya 500 sholat di luar Masjidil Aqsa selain daripada Masjid Aku, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Karena kalau di Masjid Nabawi perbandingannya 1000 sholat satu di Masjid Nabawi, perbandingannya adalah 1000 sholat di luar daripada Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Dan sholat satu di Masjidil Haram lebih utama daripada 10.000 sholat ya di luar daripada Masjidil Haram. Dalam riwayat 100.000. Bayangin, besar ya? Malah di mana besarnya? Masjidil Haram. Tapi bukan berarti ya disuruh ke Masjidil Aqsa ya karena lebih hebat dari Masjidil Haram, bukan. Tetapi Allah mau kasih tahu kita bahwa di Masjidil Haram ada keistimewaan, di Masjidil Aqsa ada keistimewaan. Ambil keberkahan di sini, ambil keberkahan di sini. Ya keberkahan yang ada di sini ya berbeda dengan keberkahan yang ada di sini, masing-masing punya keberkahan yang berbeda. Ya makanya apa? Ambil keberkahan di Masjidil Haram, ambil keberkahan di Masjidil Aqsa. Kan di dalam ayat ini dikatakan alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekelilingnya. Makanya tempat yang berkah, tempat yang mulia, tempat yang istimewa. Maka makmurkan
masjid, ramaikan masjid. Lalu kemudian poin yang ketiga, nah sebelum masuk poin ketiga saya mau kasih tahu, di zaman sekarang ini zaman kebalik. Kenapa kebalik? Banyak perempuan atau istri, mereka adalah istri-istri yang soleh, suaminya suami solehah. Iya, kebalik. Istrinya soleh, suaminya solehah. Kenapa? Harusnya kan yang berjamaah ke masjid orang laki. Orang perempuan itu sebaik-baiknya sholat orang perempuan di dalam rumahnya di bagian yang paling tersembunyi. Kecuali kalau di masjid ya dipisah, tidak bercampur ya dengan perempuan dan lain sebagainya dengan laki-laki gitu ya. Nah itu maka lebih baik. Tapi kalau perempuan tetap kalau ditanya lebih baik mana, ya afdhalus sholat bil mar'ah fi dhahri baitihin, kata Nabi sebaik-baiknya sholat perempuan di dalam rumahnya di bagian yang paling tersembunyi. Kalau di dalam rumah ada ruangan, sholat di dalam ruangan ada kamar, sholat di kamar, dalam kamar ada lemari, di sholat di lemari, sholat di lemari, dalam lemari ada laci, di sholat di laci, sholat di laci, di bagian yang paling tersembunyi. Makanya di dalam hadis Nabi katakan khairu sufufir rijal awwaluha wa khairu sufufin nisa akhiruha. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya shaf sholat berjamaah di masjid laki-laki shaf yang paling depan, dan sebaik-baiknya shaf sholat berjamaah perempuan di masjid yang paling belakang. Kenapa? Semakin jauh perempuan dari laki-laki, semakin besar pahalanya. Tuh, paham ya? Kita buka nih biar ngerti. Cuma sekarang kembali, istri pada soleh, rajin ke masjid, lakinya pada solehah, diam di rumah. Iya Pak ya? Iya. Kalau ditanya kenapa Pak kalau ke masjid? Nah, gua kalau ke masjid di rumah bini gua marah, gua sholat berjamaah siapa? Kata bini di samping, boro-boro lu. Sholat berjamaah, sholat sendiri aja lu kagak. Yang mana itu lakinya? Bukan orang sini, bukan? Ya kali malam, tidak ada di sini. Yo, jangan ya, ramaikan masjid, makmurkan masjid, gitu ya. Yang ketiga, poinnya sebagai penutup, inti daripada Isra Mi'raj linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Salah satunya adalah perintah sholat. Allah perintahkan kita untuk menunaikan sholat, maka kerjakan sholat, dirikan sholat, tunaikan sholat. Jangan kita akhir-akhirkan, jangan kita tunda-tunda sampai habis waktunya, ya, karena as-sholatu imaduddin. Faman aqama faqad aqamadin, wa man hadama faqad hadamadin. Sholat itu tiangnya agama, siapa yang mendirikannya berarti dia mendirikan tiang agama, siapa yang meruntuhkannya dia meruntuhkan tiang agama. Maka jangan tinggalkan sholat, ya. Separah apapun keadaannya, seberat apapun sakitnya, selama akal manusia sehat, tidak ada gugur kewajiban untuk menunaikan sholat, gitu ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah di dalam kebaikan dan selalu menjadi hamba yang mendirikan sholat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mau berpanjang malam karena siang ibu-ibu kayaknya masih pada ngantuk, kedinginan juga, kayaknya pada pengolahan lagi di pojok, ya. Biar ya tetap istiqomah. Ya, ada pertanyaan silakan, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih